Putu Trisnanda Saudara masih bersama Anda di Kompas Siang. Rusia mengklaim berhasil menghancurkan pusat komando drone dan sejumlah fasilitas infrastruktur Ukraina dalam serangkaian serangan udara. Rekaman yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan serangan terhadap pusat komando drone atau UAV di wilayah Kharkiv dan menghantam fasilitas infrastruktur energi di wilayah Kiev, Sumy, dan juga Chernihiv yang ada di Ukraina, Saudara. Serangan ini juga dilaporkan menyasar wilayah Republik Rakyat Donetsk yang saat ini masih dikuasai Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina melaporkan dalam serangan ini Rusia telah melancarkan 56 serangan udara dengan menggunakan lebih dari 6.000 drone. Warga desa Dibin di Lebanon Selatan kembali ke kampung halaman mereka setelah pasukan Israel mundur dari wilayah tersebut. Namun mereka mendapati rumah dan bangunan di desanya hancur akibat konflik berbulan-bulan. Warga desa di distrik Maria Jun, Lebanon Selatan kembali ke desa mereka pada Minggu untuk memeriksa rumah yang ditinggalkan setelah penarikan pasukan Israel dari kawasan tersebut. Rekaman video memperlihatkan rumah-rumah yang hancur, bangunan yang rata dengan tanah, serta warga yang berjalan menyusuri desa untuk melihat kondisi tempat tinggal mereka yang porak-poranda. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa Angkatan Darat Lebanon telah memasuki desa Dibin dan Balat untuk melakukan operasi pemulihan serta pembersihan wilayah. Sementara itu, Saudara, Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, Eyal Zamir mengunjungi Lebanon Selatan untuk memantau operasi di daerah tersebut. Ia memperingatkan pasukannya bahwa gencatan senjata di front Lebanon masih rapuh dan pasukan harus siap untuk melanjutkan pertempuran. Rekaman ini, Saudara, dirilis pada Minggu waktu setempat. Zamir bertemu dengan pasukan tentara Israel dan mengadakan diskusi operasional dengan komandan. Di tengah proses perundingan damai, Presiden Iran menegaskan akan mempertahankan hak Iran, termasuk soal memperkaya uranium. Amerika Serikat harus menerima hal tersebut. Iran tidak akan tunduk pada kekerasan, penindasan, dan penghinaan. زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم. ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرن. رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد چی بود؟ 180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد گفت ایران حقش این کارو بکنه، حقش اینو بدیم، حقش این کار. یعنی 180 درجه نسبت به مواضع گذاشتش برگشته و پذیرفته که ما حق ما رو نمیتونن نادیده بگیرن. Delegasi Iran sempat walk out dari ruangan perundingan damai dengan Amerika Serikat. Ancaman Trump kepada Iran disebut sebagai pemicunya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyapa Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada sesi pengarahan di Bergenstock sebelum meninggalkan ruangan. Singkat menyapa, Araghchi dan delegasi Iran berjalan keluar dari jangkauan kamera dan tampak menuju pintu keluar ruangan. Awalnya perwakilan Iran akan berjabat tangan dan foto bersama dengan delegasi Amerika serta mediator dari Pakistan dan juga Qatar. Namun Iran menolak tampil di depan umum bersama Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman serangan di tengah lanjutan negosiasi damai dengan Iran. Dalam cuitannya di Truth Social, Trump mendesak Iran untuk segera menghentikan proksi Hizbullah di Lebanon yang dianggap terus menimbulkan masalah. Trump mengancam akan menyerang Iran dengan lebih keras lagi. Trump juga memperingatkan jika Iran menutup Selat Hormuz, maka warga Iran tidak akan memiliki negara.
Seperti yang dikutip Kompas TV, saudara, Iran harus segera menghentikan proksi mereka yang dibayar mahal di Lebanon agar tidak membuat masalah. Jika tidak, kami akan menyerang Iran dengan sangat keras lagi, seperti yang kami lakukan pekan lalu, hanya lebih keras, ucap Trump di media Truth Socialnya. Trump juga menulis, kalian warga Iran bahkan tidak akan bisa kembali ke negara kalian. Kami mungkin akan mengambil alih selat tersebut jika diperlukan. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf merespon ancaman Trump melalui akun media sosial X miliknya. Ghalibaf memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengancam negaranya dan bilang angkatan bersenjata Iran siap membalas jika mendapat serangan. Seperti dalam kutipan ini, saudara, Ghalibaf bilang kami tidak memperhitungkan ancaman Amerika. Mereka sebaiknya berhati-hati dengan pernyataan mereka. Angkatan bersenjata kami siap merespons dengan cara lain. Apapun yang mereka katakan, kamilah yang akan bertindak. Usai jeda, saudara, pemerintah makin memperketat edaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres. Sejumlah kontainer diamankan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan di beberapa pelabuhan. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri.